Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yeni Maludia, CGP Angkatan 8, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademi. Ini saya berkolaborasi dengan teman CGP di kelas 115. Perkenalkan, saya Yeni Maludia sebagai supervisor. Yang kedua, Ibu Enda Suryati Ningsih sebagai coach dan Ibu Novi Mardiana sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Bu Enda hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yani. Oke, Bu Enda mau mengadakan coaching ya? Iya Bu, saya ingin melakukan coaching sama teman saya. Sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Ya, Bu. Untuk rubrik penilaiannya kita ini nanti akan saya sampaikan apakah sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tapi sebelum itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana? Ya, Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Enda? kompetensi yang ingin saya kembangkan sih ya dosen, kemudian memberikan pertanyaan bobot, salah satunya mendengarkan aktif. Terus pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang ingin spesifik saya lakukan atau yang ingin saya praktekkan itu tentang kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Oke. Yang terakhir ya Bu ya, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Eh, yang ingin indikatornya adalah saya ingin nanti coach saya yang saya coaching itu nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya, paling tidak tahulah tahap-tahap untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, kalau begitu sekarang setelah ini kita bisa melakukan coaching. Saya akan mengobservasinya. Oke Bu Enda, terima kasih waktunya. Silahkan. Baik Bu. Assalamualaikum Novi. Waalaikumsalam Brenda. Gimana kabarnya Novi? Alhamdulillah hari ini saya baik sekali. Alhamdulillah. Oh ya Bu Novi, beberapa hari yang lalu kan jenengan kan ingin di coaching. Kebetulan hari ini ada waktu. Ya, Nah, nanti kita lakukan coaching hari ini saja untuk 15 sampai 20 menit ke depan kita lakukan coaching ya Bu Novi ya. Ya. Kira-kira ada apa ini yang mau diobrolkan? Ini Brenda, saya itu menemukan masalah di kelas saya. Kebetulan kelas saya itu kelas rendah Brenda. Jadi anak-anak itu kalau pada saat pelajaran itu masih kurang fokus. Nah itu yang menjadi permasalahan inti dari kegiatan pembelajaran saya. Ya. Jadi di kelasnya Bu Novi itu kelas bawah terutama ya yang diajar itu anak-anaknya kurang fokus ya. Iya. Oh, kurang fokus. Nah terus kira-kira tujuan kita obrolan hari ini, coaching hari ini ingin dapatkan apa ya Bu Novi ya? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Enda dari permasalahan saya tadi. Kenapa kok siswa saya itu masih kurang fokus dalam menerima pelajaran saya? Tentunya solusi yang nanti saya peroleh bisa saya terapkan untuk anak-anak kelas. Begitu. Ya, untuk solusi fokusnya anak-anak. Iya. Selama ini yang sudah Ibu Novi lakukan apa di kelas? Mungkin melakukan apa untuk anak-anak fokus? Untuk anak-anak fokus biasanya saya itu melakukan ice breaking Bu Enda untuk menarik anak-anak kembali fokus lagi. Tetapi setelah saya lakukan ice breaking itu berapa kali itu anak-anak kembali lagi tidak fokus lagi. Kemudian ada cara lain juga, itu saya menggunakan media yang berbeda. Nah itu anak-anak juga masih sama begitu Bu Enda, tidak fokus kembali gitu. Ya. Jadi sudah melakukan itu
Iya. Kalau menurut Bu Novi itu fokus seperti apa yang diinginkan? Anaknya menjadi fokus. Nah, fokus di sini idealnya menurut Bu Novi itu fokus itu seperti apa? Fokus yang saya inginkan sebenarnya itu anak-anak itu pada saat pembelajaran saya itu saya ingin anak-anak itu tidak bermain sendiri, anak-anak tidak ngobrol sendiri, bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Karena kalau di SD itu beda dengan di TK, Bu Endah. Kalau di SD itu kan ada capaian pembelajarannya. Nanti kalau anak-anak tidak fokus tentunya nilainya juga akan jelek begitu. Iya. Nah, kalau kita tahu ini ya, sekarang kan menurut Bu Novi kondisinya anak kefokusannya seperti itu. Iya. Kalau ideal fokus yang diinginkan Bu Novi, misalkan saya ibaratkan angkanya 10 ini ya. Iya. Nah, kondisi sekarang itu menurut Bu Novi itu di angka berapa antara rentangan 1 ke 10 itu? Kalau menurut saya masih 6, Bu Endah. Masih 6 ya, Iya. di kondisi sekarang. Iya. Kalau gitu, Bu Novi menginginkan di angka berapa ini anak-anak nanti setelah pengembangannya? Kalau saya inginkan anak-anak itu nanti bisa mencapai fokus itu di angka 9. Oh, di angka 9. Iya, saya inginnya seperti itu. Iya, di angka 9 Iya. ya Bu Novi ya. Kalau boleh tahu ini, selain cara tadi yang disebut tadi Bu Novi ya, mungkin ada cara lain enggak untuk yang akan diambil nanti? Nah, Rencananya itu Bu Endah yang masih jadi dilema Iya. pada saya. Kalau saya kira itu ice breaking itu ya sudah bisa membawa anak-anak fokus kembali. Apa ya mungkin kurang menarik ya Bu Endah ya. Mungkin bisa nanti ice breakingnya akan lebih saya variasi atau bagaimana, mungkin seperti itu. Terus media pembelajaran yang saya lakukan juga akan lebih bervariasi lagi supaya anak-anak tertarik. Nah, kalau anak kecil kan kalau ada yang baru kan mesti wah dia akan senang. Luar biasa loh idenya ini. Luar biasa idenya Bu Novi. Nah, untuk mewujudkan ide atau rencana-rencana yang sudah bagus tadi ya, kira-kira ada enggak partner atau siapa mungkin yang bisa diajak untuk sama-sama mengembangkan? Kalau menurut Bu Novi? Ada sih Bu Endah, teman saya kebetulan beliau jadi operator. Nah, dia kan lebih pandai IT. Nah, mungkin dengan bantuannya saya bisa mencari video atau mencari gambar-gambar nanti yang lebih bervariatif. Wah, ini rencananya sepertinya mau sukses ini karena sudah menemukan solusinya ini ya. Dari percakapan kita hari ini ya, menurut Bu Novi apa ini kesimpulan yang bisa diambil? Kesimpulannya yang bisa saya ambil itu nanti pada saat pembelajaran agar anak-anak fokus dalam belajar, saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih menarik, dan tentunya saya akan melakukan ice breaking yang bermacam-macam Bu Endah. Nah, biar bisa ganti-ganti. Ya, ini benar-benar guru hebat nanti Bu Novi jadinya. Oh ya, kapan nih kira-kira mau dicoba ini atau mau dikerjakan ini aksinya? Kemungkinan minggu depan Bu Endah, karena kalau bisa ya secepatnya biar anak-anak nanti bisa belajar dengan baik. Begitu. Baik Bu Novi, karena kita sudah kucing kita sudah cukup ya, waktunya sudah terpenuhi dan Bu Novi juga sudah menemukan solusi, ya tinggal aksinya saja. Nanti kita sharing lagi, kita ketemu lagi setelah Bu Novi melakukan aksinya ini, kita evaluasi gimana aksinya, kolaborasinya dengan teman, biasanya bagaimana. Ya Bu Novi ya. Nah, sampai ketemu di coaching kita berikutnya untuk melakukan evaluasi yang akan Bu Novi lakukan. Iya, Saya terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu Endah sudah melaksanakan coaching dengan Bu Novi ya tadi ya. Iya. Oke. Setelah kegiatan coaching tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kembali kepada Bu Endah, bagaimana? Iya, Oke. Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya. Saya tadi sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur data. Saya sudah menanyakan
tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi, termasuk juga saya menanyakan rencana aksinya dan kapan dilaksanakan, tanggung jawabannya sudah saya sampaikan. Beberapa pertanyaan ya mungkin masih ada yang perlu saya kembangkan, tapi semua alur kita sudah saya lakukan dan saya juga hadir sepenuhnya, artinya saya menjadi pendengar yang aktif, menjalin kemitraan juga. Baik Bu Enda, saya juga akan menyampaikan hasil catatan observasi saya dengan kegiatan tadi. Untuk proses coaching tadi menurut saya sudah berjalan dengan baik, juga sesuai dengan alur Tirta, dan jenengan sebagai coach juga sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali solusi dari permasalahan yang ada. Oke, Bu. Pertanyaan berikutnya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kalau saya rasakan dari tadi ya, ketika saya coaching dengan coach itu, kompetensi yang masih perlu saya kembangkan adalah untuk pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya, sehingga coach saya bisa lebih berkembang dan bisa menyelesaikan masalah itu dengan banyak cara. Baik Bu Enda, sering-sering ya melakukan coaching agar bisa meningkatkan kemampuan Bu Enda sendiri sebagai coach dan juga bisa meningkatkan kemampuan pendidik dalam mencari solusi-solusi dalam dunia pendidikan. Oke Bu Enda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.